Subscribe dong. Subscribe tuh gratis, gak perlu bayar. Cepetan. Kalau gak subscribe nanti nyesel loh, ya. Iya, 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 iya. Wadaw nih. Oke guys, selamat pagi semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Teguh Daily Vlog. Oke, di hari Minggu yang cerah ini ya guys. Tapi nggak tahu uploadnya kapan dulu. Dia uploadnya bukan hari Minggu guys. Oke, jangan lupa subscribe channel ini terus supaya uploadnya tiap hari ya, di like, di share juga. Oke guys, dengan semakin merebaknya virus corona ya guys, kita harus tetap di rumah aja ya. Ya keluar boleh tapi tetap jaga jarak, tetap sedia hand sanitizer terus pakai masker guys. Nah, di samping itu guys, aku ini bikin konten di rumah ya. Tapi kalau ada jalan-jalannya sempurna nih ya guys, karena aku pusing guys bikin di rumah terus guys, bosan guys. Nah, gini guys, ini bagi para petani ya guys di seluruh Indonesia ya guys, yang belum tahu ya guys, yang belum tahu tentang jenis-jenis padi ya guys ini guys. Wah ini cukup familiar banget nih guys di Indonesia nih. Aku kaget ya guys lihat berita ya guys. Ini sumbernya dari detik.com ya guys. Nanti aku kasih linknya di bawah pokoknya. Yang mau lebih lengkapnya lagi, di linknya ada di bawah. Ini aku cerita secara singkat-singkatnya aja, oke? Nah, ya bukan singkat ya, agak panjangan sedikit ya. Nah ini guys, ada 7.000 jenis padi guys yang pernah tumbuh di Indonesia guys. Wow. Dan kini menjadi tanaman langka guys. Wah. Kalau kita lihat padi-padi yang kayak di sawah ya kayak ya biasa gitu ya. Ini 7.000 jenis padi guys, bayangin ya. Wah, gimana nih mau jelasinnya nih? Keren nih guys. Nanti gambarnya bisa lihat di sini ya tuh 7.000-nya. Tapi bukan 7.000 guys, ada gambar-gambarnya pokoknya. Nah, kekayaan alam Indonesia nih memang sangat guys. Gimana guys? Sangat banyak gitu loh guys, banyak ada rempah-rempah, ada pokoknya banyak lah, sampai dijajah oleh bangsa asing ya guys ya. Nah ini lebih sejarah guys. Dan pernah Indonesia nih guys pernah tercatat memiliki lebih dari 7.000 jenis padi guys. Wah. Dan sekarang ini langka guys. Padinya langka kan, biasanya kalian lihat di sawah itu kan padinya kan jenis-jenis itu aja. Nah ini beda guys. Nah jenis beras yang beredar di pasaran saja ini sudah terbilang banyak guys. Padahal dulunya itu jadi surga ribuan tanaman padi guys Indonesia nih guys. Nah Hilman dari Japara ini guys menegaskan kalau Indonesia itu pernah punya lebih dari 7.000 jenis padi penghasil beras guys. Nah, sebelum katanya si wanita yang akrab disapa Helianti ini ya guys, sebelum tahun 60-an Indonesia itu masih ada 7.000 jenis padi, dan itu dengan ekologi dan geografi yang berbeda. Keberagaman beras ini bukan hanya dari sisi warna, nutrisi, rasa, dan tekstur, tapi juga dari lingkungan tumbuh. Wah, berarti ini macam-macam bisa tumbuh di sawah-sawah itu ya guys ya. Wah, aku ini baru tahu nih guys. Nah, dan lebih lanjutnya ini guys, ribuan jenis tanaman padi ini guys tumbuh di lingkungan yang beragam guys. Oke guys, aku lanjutin lagi guys. Nah ini guys, jenis-jenis padi ini tumbuh di lingkungan yang beragam-ragam guys. Kalau selama ini kebanyakan orang tahu itu padi itu tumbuh di sawah dan ladang guys. Nah, maka dahulu itu guys ada padi yang bisa tumbuh subur di pesisir pantai guys. Wow, bayangin guys, panas-panas kayak gitu guys. Kan padi kan butuh disiram guys. Dan di permukaan danau juga, hingga padi yang tumbuh di bawah naungan pohon rimbun guys. Wah, keren nih guys. Keren. Nanti gambarnya ada di sini semua pokoknya.
Kalau mau lebih tahu lebih jelas lagi, linknya ada di bawah. Nah, dan padi pantai yang ada di Aceh ini guys, setelah tsunami itu guys, nggak ada guys, sudah apa ada padi yang bisa tumbuh di mana-mana nih guys. Dan lain jenis dengan padi di pantai yang ada di Aceh guys. Di Kalimantan nih ada padi yang tumbuh di rawa-rawa guys. Ini keren nih. Karena disebut demikian, tanaman padi ini menyesuaikan dengan pasang surutnya air rawa. Oh, berarti air rawanya surut, tumbuh gitu. Oh gitu guys. Di Jawa, di Pulau Jawa juga ada juga guys, katanya si Helianti guys. Dan pernah bertemu petani yang membudidayakan jenis padi yang tumbuh di bawah naungan pohon. Padahal selama ini yang banyak diketahui adalah padi yang tumbuh dengan paparan sinar matahari langsung. Nah, kayak di sawah-sawah itu guys, kan langsung tuh guys, ngejreng gitu guys. Nah, lain halnya dengan itu guys, yang di kota-kota lain guys, di Sembadun, Lombok. Nah, itu ada padi danau yang tumbuh di atas air dengan batuan rakit. Wah, ini batuan rakit. Nanti tak cari di internet. Dan menyebut Helianti nih guys, menyebut padi ini mirip dengan konsep tanaman hidroponik belakangan ini sedang gencar dilakukan. Nah, hidroponik nih kayak itu loh guys, pipa-pipa gitu yang ya pokoknya gitulah. Nah, dan belum selesai sampai di situ guys. Si Helianti ini juga menemukan padi yang tumbuh di sungai guys. Tumbuh di sungai, bayangin padi tumbuh di sungai begini. Nah, ini tumbuh di Tobelo, Halmahera Utara guys. Wah, di Papua ini juga ada juga guys, padi yang bentuknya mirip kayak tanaman ilalang gitu loh. Apa sih kecil-kecil kayak ilalang gitu. Ya. Dan gini ribuan padi langka yang ada di Indonesia ini guys. Indonesia ini sudah sangat sulit untuk ditemukan dan punah guys. Wah, sayang sekali ini guys. Dan namun beberapa petani di desa itu guys masih menanam beberapa jenis padi langka meskipun hasilnya tidak banyak. Keren nih guys. Ada sekitar 40 jenis beras dari padi yang berbeda itu guys. Dari berbagai daerah itu guys, namanya itu apa nih kayak andel abang, tempo hitam, saudah hingga mentik wangi. Keren-keren jenenge beras ya. Jenenge uang nggak keren ya. Yes, gitu dulu guys video kali ini guys. Ini sudah jenis-jenis beras yang lain nih guys. Banyak sekali ternyata guys di Indonesia. Tak kira gur padi itu aja guys. Ya bukan yang ini aku ya. Aku kan nggak tahu guys. Oke guys, thank you for watching this video guys. Linknya ada di bawah pokoknya ya. Oke, saya Teguh Daily Vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nantikan video-video yang lebih menarik lagi tentang cerita-cerita lucu.